Penindasan LGBT sering menggunakan dalih adat hiburan, norma agama, dan konsep kesopanan. Namun sebetulnya penindasan terhadap LGBT lebih dari tuntutan agama dan moralitas. Penindasan terhadap LGBT begitu dilanggengkan karena ada kepentingan yang dibutuhkan di baliknya. Pada tahun 2018, 3 orang waria menjadi korban penggerbekan Satpol PP Lampung. Polisi membawa mereka ke kantor Satpol PP, menyiram dengan selang pemadam kebakaran, dan merekam tindakan tersebut. Ini bukan kasus yang terisolasi. Selama periode 2021 sampai 2023, setidaknya sebanyak 373 LGBT mengalami kekerasan dan diskriminasi. Identitas yang paling banyak menjadi korban kekerasan adalah transpuan, yakni sebanyak 293 atau 64,2%. Ini dikarenakan transgender cenderung lebih mudah untuk diidentifikasi. Beberapa feminis yang menyebut diri mereka sebagai pejuang hak-hak perempuan justru menjadikan transpuan sebagai target utama mereka. Mereka menyebut diri mereka sebagai feminis gender kritikal, padahal penindasan LGBT tidak dapat dipisahkan dari penindasan perempuan. Dalam buku Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Privat dan Negara, Engels menjelaskan penyingkiran kaum perempuan pada proses historis manusia dalam menetap dan bermukim, dan pemisahannya dalam kelas-kelas. Proses ini disebut Engels sebagai kekalahan bersejarah kaum perempuan di dunia. Bersamaan dengan menajamnya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, pelarangan terhadap aktivitas homoseksual, cross-dressing, apalagi transgender semakin diperketat. Peran negara juga tidak kalah penting. Pendisiplinan penyimpangan seksual oleh negara sudah dilakukan setidaknya sejak abad ke-19. Penggerebekan aktivitas kaum LGBT bukanlah hal yang baru. Mereka sudah masif dilakukan sejak revolusi industri di Eropa dan Amerika. Saat itu, Molly Houses, yaitu tempat para laki-laki kelas pekerja, pergi untuk berdandan seperti perempuan dan menjadi hubungan sesama jenis, digerebek oleh aparat negara karena dianggap menyimpang. Nilai ini kemudian dibawa melalui kolonialisme ke bangsa-bangsa terjajah untuk reproduksi tenaga kerja paksa. Padahal keberagaman seksual dan gender sudah eksis semenjak gender itu sendiri ada. Dan berbagai penemuan antropologis termasuk di Indonesia banyak membuktikan hal ini. Namun, norma masyarakat membuat seolah-olah LGBT memang diasingkan sepanjang sejarah. Semua ini terjadi karena kondisi material dalam masyarakat yang berbasis kepemilikan private membutuhkan reproduksi kelas dan tenaga kerja. LGBT seperti perempuan dibatasi dalam kebebasan ekspresi diri, dipaksa untuk masuk kategori-kategori sempit yang sudah disiapkan oleh kelas penguasa. Ideologi gender kapitalis seperti binary gender, inferioritas perempuan, peran reproduksi yang alami, dibangun di atas fondasi material keluarga inti yang merupakan elemen fundamental penyokong kapitalisme dan menjaga keberadaan pasukan pekerja yang stabil untuk dieksploitasi. Analisis material dalam transfobia, homofobia, dan seksisme menyingkap fakta bahwa kelas elit dan kapitalislah yang diuntungkan dari penindasan perempuan dan LGBT. Kita perlu melampaui kategori-kategori sempit dan bersatu melawan kapitalisme. Hanya persatuan kolektif kaum tertindaslah yang mampu menjatuhkan sistem penindasan itu sendiri.